Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haji dan Wilaksana dari kelas TI 23B. Di sini saya akan menjelaskan tentang proses machining tentang pembuatan piston. Oke, lanjut ke pendahuluan. Piston adalah komponen mekanis berbentuk silinder yang bergerak bolak-balik atau reciprocating di dalam silinder mesin pembakaran dalam atau internal combustion engine. Nah, di sini ada proses awal, ada casting dan forging. Nah, pembuatan piston umumnya diawali dengan dua metode pembentukan dasar, casting atau penuangan logam cair ke dalam cetakan, atau forging atau penempaan logam padat. Masing-masing metode memiliki unggulan atau kekurangan dan dipilih tergantung pada kebutuhan performa dan biaya produksi. Nah, untuk proses casting adalah proses di mana logam cair dituangkan ke dalam cetakan yang berbentuk sesuai dengan geometri kasar piston. Setelah logam mendingin dan memadat, hasilnya disebut casting blank yang siap diproses lebih lanjut dengan machining. Nah, jenis casting untuk piston ini, yang pertama ada gravity die casting, yang kedua ada high pressure die casting atau HPDC, yang ketiga ada low pressure die casting. Nah, untuk keunggulan casting ini, yang pertama ada biaya produksi rendah untuk produksi besar, yang kedua ada mudah membentuk geometri kompleks atau seperti undercut dan rongga internal, yang ketiga ada cocok untuk piston kendaraan ringan hingga menengah. Dan untuk kekurangan casting ini, kekuatan material lebih rendah dibanding forging. Yang kedua ada risiko porositas dan cacat pada logam jika proses tidak dikontrol dengan baik. Kemudian ada proses forging. Forging adalah proses deformasi logam pada menggunakan tekanan tinggi. Bilet logam dipanaskan atau biasanya sekitar 400 sampai 500 derajat Celcius untuk aluminium. Lalu ditempa dalam die atau cetakan untuk membentuk piston. Jenis forging ini, yang pertama ada closed die forging dan ada open die forging. Nah, untuk open die forging ini jarang digunakan untuk piston. Nah, hanya untuk pembentukan awal bilet logam sebelum dimasukkan ke closed die. Nah, untuk keunggulan forging ini, kekuatan mekanis tinggi karena grain flow mengikuti bentuk piston. Kemudian ada ketahanan terhadap tekanan dan suhu tinggi sangat baik, dan hampir tidak ada porositas internal. Kemudian untuk kekurangan forging ini, biaya cetakan dan proses lebih mahal dan tidak cocok untuk bentuk piston yang sangat kompleks. Nah, untuk proses selanjutnya itu ada rough machining atau pemotongan kasar. Setelah proses pembentukan awal, casting atau forging, piston memiliki bentuk dasar tetapi masih kasar, tidak presisi dan berlebih pada dimensi. Oleh karena itu, diperlukan proses pemesinan kasar atau rough machining untuk menghilangkan sisa material berlebih allowance, membentuk dimensi mendekati ukuran akhir, dan mempersiapkan bentuk geometri utama piston. Nah, untuk tujuan rough machining ini mengurangi beban kerja terhadap mesin akhir. Kedua, ada meningkatkan efisiensi proses machining selanjutnya. Dan terakhir ada menghindari pemborosan alat potong mahal pada tahap finishing. Nah, untuk operasi pada rough machining ini ada facing, ada turning, boring, dan milling. Nah, untuk facing dan tujuan untuk facing ini meratakan permukaan atas dan bawah piston, misalnya permukaan crown dan skirt. Nah, mesin yang digunakan ini adalah mesin bubut atau CNC lathe. Contoh proses ini meratakan permukaan kepala piston atau crown agar menjadi referensi untuk proses selanjutnya. Untuk proses selanjutnya itu ada turning atau pembubutan luar. Tujuannya itu membentuk diameter luar piston dan kontur awal bagian skirt atau bagian bawah piston yang menyentuh dinding silinder. Nah, untuk mesin yang digunakan tersebut adalah mesin bubut konvensional atau CNC lathe. Nah, untuk proses alat mesin boring ini tujuannya itu membuat lubang ke
gajian pin atau pin bore, atau tempat menempelkan connecting rod. Nah, selanjutnya itu ada mesin milling atau freeze. Tujuannya itu untuk membentuk slot atau alur tambahan di piston. Kadang digunakan untuk membuat cutout atau relief pada bagian crown piston, terutama pada piston dengan desain valve riches. Nah, untuk peralatan umum yang digunakannya yaitu ada mesin bubut latte, mesin freeze atau milling, CNC turning center untuk produksi massal, jig dan fixture khusus untuk pemegang piston selama pemesinan. Kemudian ada alat ukur kasar seperti kaliper, mikrometer, dan gauge. Kemudian ada heat treatment juga atau perlakuan panas. Tujuan heat treatment pada piston ini, setelah road machining, piston masih belum memiliki sifat mekanik optimal. Maka dari itu dilakukan perlakuan panas untuk meningkatkan kekuatan tarik dan kekerasan material, terus memperbaiki ketahanan aus dan tahan panas, menstabilkan struktur mikro sebelum machining presisi. Kemudian ada menghilangkan tegangan sisa akibat proses forging atau casting. Jenis heat treatment ini ada dua. Pertama ada aluminium alloy piston, umumnya digunakan pada kendaraan ringan dan sepeda motor. Kemudian ada steel atau iron piston, biasanya digunakan pada kendaraan berat atau diesel. Nah, untuk kontrol dan peralatannya, furnace atau tungku dengan kontrol suhu presisi elektrik atau gas, data logger, suhu dan waktu. Kemudian ada keranjang stainless, steel khusus, dan jig khusus. Kemudian ada semi finish machining. Setelah heat treatment, piston memiliki struktur mikro yang kuat dan stabil secara thermal. Namun, bentuk dan dimensinya belum mencapai spesifikasi akhir. Disinilah peran penting semi finish machining, sebuah tahap antara road machining dan finish machining untuk menyempurnakan bentuk geometri piston dengan toleransi menengah. Kedua ada menyesuaikan dimensi yang mendekati spesifikasi akhir atau biasanya disisakan sedikit untuk finishing, dan mengkoreksi kemungkinan deformasi akibat heat treatment, dan menyempurnakan pembukaan bagian-bagian penting seperti groove ring, pin bore, dan crown. Nah, tujuan untuk semi finish machining ini memperbaiki bentuk yang mungkin berubah akibat pemanasan. Yang kedua ada menghasilkan geometri yang lebih akurat tapi belum final, biasanya sisa kurang lebih 0,02 mm sampai dengan kurang lebih 0,05 mm untuk finishing, dan memastikan keselarasan fitur piston, ring groove, pinhole, dan bagian atas piston atau crown. Nah, mesin dan alat yang digunakan biasanya itu menggunakan CNC latte atau bubut digital presisi menengah, ada CNC milling mesin untuk pocket dan relief, drilling mesin, dan special tooling. Kemudian ada final machining atau pemasinan akhir. Final machining adalah proses pemasinan presisi tinggi tahap akhir untuk mencapai dimensi akhir piston sesuai spesifikasi desain, kualitas permukaan tinggi, surface finish rendah. Toleransi sangat ketat yang sudah siap untuk perakitan mesin. Tujuan untuk final machining ini mencapai dimensi nominal akhir piston dengan akurasi tinggi, menyelesaikan permukaan yang kontak langsung dengan silinder ring piston dan pin piston. Yang kemudian ada menghasilkan geometri akhir yang kompleks dan akurat seperti profil barrel, ovality atau ellipse, dan relapse. Yang kemudian meningkatkan kualitas permukaan atau surface roughness hingga RA lebih kecil dari 0,4 jika diperlukan. Kemudian ada menyelesaikan fitur mikro seperti L groove, relief pin, dan pin boost cover. Peralatan dan mesin yang digunakan: CNC turning center berpresisi tinggi, CNC grinder, kemudian ada pin bore honing atau lapping mesin, kemudian ada multi spindle CNC grooving mesin,
profilometer, dan coordinate measuring machine atau CMM. Contoh urutan finish machining piston aluminium. Pertama ada mount piston pada fitur presisi tinggi, precision turning, sampai membentuk diameter akhir dan profil barrel. Kemudian ada grooving, menyelesaikan groove ring atau dalam kedalaman, lebar dan permukaan. Kemudian ada honing pin bore, mencapai permukaan super halus dan presisi. Kemudian ada cone milling jika diperlukan, chamfer dan deburring seluruh tepi tajam. Kemudian ada inspeksi akhir kualitas. Tahap selanjutnya itu ada surface treatment dan closing. Yang pertama ada anodizing atau aluminium, menambah kekerasan permukaan dan tahan korosi. Kemudian ada grafit atau molybdenum closing, mengurangi gesekan saat piston bergerak dalam silinder. Kemudian ada phosphate closing untuk pelumasan awal dan pencegahan kehausan. Untuk proses selanjutnya itu ada quality control atau pemeriksaan akhir. Tahap akhir dalam proses produksi piston yang bertujuan untuk memverifikasi semua parameter kritis atau dimensi material, performa, tampilan, dan fungsi agar piston memenuhi spesifikasi teknis dan standar kualitas yang ditentukan. Nah, tujuan utama QC pada piston ini, yang pertama ada menjamin kualitas produksi akhir, menjaga konsistensi antar unit, kemudian ada mencegah produk cacat sampai ke konsumen, dan kemudian ada mendokumentasikan jejak produksi. Jadi pemeriksaan yang dilakukan pada QC ini, yang pertama ada pemeriksaan dimensional inspection, kemudian ada pemeriksaan geometri khusus, ada pemeriksaan permukaan atau surface quality, dan pemeriksaan material testing. Kemudian ada pemeriksaan fungsional dan spesial jika diperlukan. Nah, untuk alat dan teknologi QC yang umum digunakan, pertama ada CMM 3D metodologi, metrologi, kemudian ada profilometer, roundness tester, spektrometer atau OES atau XRF, ada hardness tester atau Brinell, kemudian ada ultrasonic atau X-ray, ada electronic balance juga. Ya, kemudian yang terakhir itu ada electronic balance. Sekian presentasi pembuatan proses machining dalam pembuatan piston ini. Mohon maaf jika ada kesalahan kata dan kekurangan kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.